Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bastari Wirapati. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Metode Sejarah Ibnu Khaldun. Jurnal ini merupakan jurnal Al-Turas volume 17 dan nomor 1 tahun 2011 dan dibuat oleh Saidun Derani. Adapun sistematika dalam penulisan jurnal ini diawali dengan abstrak. Kemudian langsung masuk ke materi, yaitu materi pertama, mengenal Ibnu Khaldun secara singkat. Yang kedua, menjelaskan pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun. Yang ketiga, metode sejarah bagi Ibnu Khaldun menurut Ibnu Khaldun. Yang keempat, objektivitas dalam sejarah. Kemudian kesimpulan dan diakhiri dengan daftar pustaka. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu diawali dengan mengenal Ibnu Khaldun secara singkat. Seperti kelahiran di Tunisia dijelaskan lahir pada 1332 dan wafat pada 1406 Masehi. Kemudian dijelaskan bahwa Ibnu Khaldun dikenal dengan sebagai sosok orang yang aktif, kreatif, dan beliau memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang politik di mancanegara. Kemudian jurnal ini menjelaskan tentang pengertian sejarah bagi Ibnu Khaldun, yang dimana dalam sejarah itu mempunyai banyak arti, misalnya cerita atau sebuah rekonstruksi atau kumpulan gejala empiris dalam masa lampau. Begitu yang ditulis dalam jurnal ini. Kemudian ditambah lagi, menurut Ibnu Khaldun, sejarah memiliki dua pengertian, yaitu subjektif dan objektif. Yang pertama, subjektif atau sejarah sebagai sebuah gambaran adalah sebuah cerita atau uraian hasil renungan pikiran seseorang yang merupakan hasil rekonstruksi secara narasi berdasarkan atas hasil pandangan, pendekatan, teori, dan metode yang dianut seseorang dari kumpulan gejala empiris di masa lampau. Yang kedua, metode sejarah menurut Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, sejarah itu suatu ilmu yang harus dikaji. Jadi, bukan sebagai kabar dan cerita saja, tetapi harus dilihat secara ilmiah. Bagi beliau, metodenya ada dua, yaitu metode kritik eksternal dan internal. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa dalam penulisannya, sejarah membutuhkan metode khusus atau ilmu bantu untuk memahaminya. Suatu ketelitian dari aspek kritik internal maupun eksternal sangat diperlukan. Jadi tidak bergantung pada sumber-sumber sejarah atau malah hanya mempercayai pembawa-pembawa sumber berita. Kemudian masuk dalam objektivitas dalam penulisan sejarah menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyadari adanya kekurangan mengenai kriteria kebenaran berita sejarah. Dengan membiarkan masuknya berbagai penyakit dalam penulisan kisah sejarah, para sejarawan mendapat kritikan sangat tajam karena faktor kebohongan, semangat terlibat dalam partai, terpukau cerita fantastis, dan niat mengambil muka. Latar belakang inilah yang mendorong Ibnu Khaldun berusaha memperbaiki dan pengembangan metodenya. Lalu kesimpulannya dari jurnal ini menjelaskan bahwa corak metode sejarah Ibnu Khaldun yang dimaksudkan penciptaannya untuk membebaskan masyarakat dari informasi bohong. Metode sejarahnya tidak hanya menyandarkan kejujuran dan kebenaran informan, tetapi lebih jauh lagi, para sejarawan harus memahami watak setiap peradaban dan hukum. Kurang lebihnya dari jurnal yang sudah saya paparkan. Dan tambahan dari saya, mungkin jurnal ini sudah bagus dari pengambilan sumber bagus, tapi jurnal ini tidak menjelaskan tentang pendahuluan dan tidak menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan secara singkat, dan mungkin bisa dipadatkan lagi materi-materinya agar lebih mudah dipahami dan dicerna. Dan semoga jurnal ini bisa bermanfaat, video ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.